Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Kasus yang akan kita bahas kali ini sangat memberikan pelajaran berharga, terutama bagi dunia pendidikan, di mana ada seorang mahasiswi, dia mengalami hal yang begitu mengerikan tanpa pernah ia duga, di mana pelakunya ini adalah oknum kampus tersebut nih teman-teman. Nah, apa yang terjadi dengan dirinya dan apa motif dibalik semua ini? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. By the way, sebelum kita lanjut ke videonya, nih aku mau spill ke kalian tentang rangkaian body care terbaru dari Scarlett. Jadi kemarin ada Happy Series, nah sekarang Jolly Series. Nah, yang terdiri dari 5 macam produk nih teman-teman. Ada body wash, shower scrub, body lotion, dan juga 2 produk terbarunya yaitu body cream dan body serum. So, kita mulai nih dari body serumnya. Fungsinya untuk melembabkan, menutrisi, dan juga merawat kekencangan kulit ataupun peremajaan kulit. Dan untuk body cream, ini teksturnya lembab tapi nggak bikin lengket. Manfaatnya untuk menjaga elastisitas kulit dan tentunya cocok banget buat kulit-kulit yang kering. Nah, selanjutnya gabungan body scrub untuk luluran dan juga brightening shower scrubnya yang tentu saja bisa mencerahkan dan membuat aroma tubuh kita itu menjadi wangi banget serta lembut gitu ya teman-teman. Dan terakhir ada fragrance body lotion yang menutrisi kulit kita sekaligus memberikan efek cerah seketika. Untuk urutan pakainya, pertama kita luluran dulu nih pakai body scrubnya. Nah, untuk penggunaannya mungkin bisa seminggu 1 atau 2 kali, lalu kita mandi dan dilanjutkan dengan brightening shower scrubnya. Jika sudah selesai, kalian bisa menggunakan kombinasi body serum dan body lotion jika kulit kalian terasa kusam, dan kombinasi body serum serta body cream jika kulit kalian terasa kering dan butuh kelembapan ekstra. Dan juga serangkaian Jolly Series ini teman-teman, aromanya itu aku suka banget, baunya lembut gitu ya, perpaduan juga antara buah dan bunga. Nah, gimana nih menurut kalian? Ayo yuk miliki juga rangkaian body care Jolly Series dari Scarlett ini, mumpung lagi promo nih teman-teman. Jadi harganya sepaket Jolly Series ini Rp300.000 saja. Dan kalau misalnya kalian pengen kepoin produk lainnya, kalian bisa cek langsung ke Instagram @scarlett_whitening. Tapi jika kalian ingin beli lewat Shopee, tenang, linknya sudah aku taruh di deskripsi. Yuk lanjut ke videonya. Feby Kurnia Nur Aisyah Siregar atau biasa dikenal dengan nama Feby merupakan seorang perempuan berusia 19 tahun yang lahir dan dibesarkan di wilayah Seipanas, Kota Batam. Setelah menyelesaikan SMA-nya, Feby memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta dan dia tinggal mengekos. Feby merupakan seorang mahasiswi jurusan Geofisika Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada. Menurut keluarganya, Feby ini dikenal sebagai seorang anak yang sangat ramah, rajin, dan memiliki tingkat disiplin yang baik. Feby juga dikenal sebagai anak yang keras dan teguh akan pendiriannya. Kedisiplinannya semasa dia hidup kemudian diterapkan dalam dunia akademik. Ibunya mengatakan jikalau Feby sedang belajar, dia sangat fokus dan tidak ingin diganggu. Bahkan dia juga sering berangkat ke kampus lebih awal daripada yang lain dan pulangnya selalu tepat waktu. Meskipun tinggal sangat jauh dengan orang tua, Feby ini selalu memberikan kabar kepada orang tuanya di Batam. Setiap malam, Feby selalu menelpon keluarganya untuk sekedar melepas rindu dan juga menanyakan kabar. Namun sayangnya pada suatu hari, Feby harus mengalami hal yang benar-benar tidak terduga. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 28 April tahun 2016. Pada pagi itu kurang lebih jam 6, seperti biasa Feby pun pergi ke kampusnya. Dan sesampainya di sana, dia kemudian bergegas menuju ke lantai 5, tepatnya di ruangan nomor 507.
Dan memang diketahui pada hari itu Feby adalah orang pertama yang datang ke kampus. Dikarenakan belum ada siapa-siapa, Feby lalu memutuskan untuk pergi ke toilet wanita terlebih dahulu. Namun tanpa sepengetahuan Feby, dari belakang ternyata dia sudah diikuti oleh seorang pria bernama Eko Agus Nugroho. Menurut informasi yang didapat, Eko ini merupakan seorang pria berusia 26 tahun yang kesehariannya bekerja sebagai seorang cleaning service di kampus tersebut. Dia tinggal bersama dengan keluarganya di Dusun Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul. Eko merupakan sosok pemuda yang sangat baik, ramah, dan juga aktif dalam beragam kegiatan di kampungnya, seperti tahlilan, yasinan, kerja bakti, bahkan dia juga sangat rutin ya dalam menghadiri kumpulan-kumpulan di musola setiap hari Jumat. Ditambah lagi, menurut beberapa teman sesama cleaning service, mereka mengatakan Eko adalah sosok sahabat yang ceria dan juga rajin beribadah. Nah, selanjutnya setelah Feby ini sudah sampai di dalam toilet, dari belakang tiba-tiba saja Eko ini langsung menekan leher Feby dengan kuat sampai Feby ini tidak berdaya. Setelah itu, dia kemudian menutup bagian wajah Feby menggunakan kerudungnya sampai Feby kala itu tidak bisa bernafas dan kemudian berakhir meninggal di tempat. Mengetahui bahwa Feby ini telah meninggal, Eko kemudian mencuri beberapa barang berharga milik Feby, seperti HP merek Samsung, power bank, STNK, dompet, uang tunai, dan juga sebuah kunci motor. Setelah berhasil melakukan hal keji seperti itu, Eko kemudian memutuskan untuk kabur dan meninggalkan tubuh Feby seorang diri di dalam toilet sambil dikunci dari luar. Dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, Eko ini malah kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai seorang cleaning service. Dan pada kala itu dia juga sempat berpesan nih kepada para mahasiswi di sana untuk tidak membuka toilet wanita dengan alasan bahwa toilet tersebut sedang dalam keadaan rusak. Lalu pada sekitar pukul 8.30 pagi, dirasa semua mahasiswa sedang asik belajar di dalam kelas, Eko kemudian pergi dengan membawa motor milik Feby. Kemudian motor itu dia titipkan di terminal Giwangan. Hal tersebut dia lakukan dikarenakan memang terminal Giwangan ini searah dengan arah jalan pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, dia sempat beristirahat dan berniat akan pergi ke kampus lagi untuk memberikan laporan kepada atasannya. Dan keesokan harinya di tanggal 29 April 2016, Eko ini tetap pergi bekerja seperti biasa dari pukul 4.30 sebelum fajar terbit. Namun pada pagi harinya dia ini kembali berpesan kepada para mahasiswi di sana agar untuk tidak membuka pintu toilet ujung dengan alasan yang sama, yakni toilet wanita itu masih rusak. Lalu pada pukul 10 siang, Eko kemudian pergi ke terminal Giwangan dengan tujuan akan memindahkan sepeda motor milik Feby ke area parkir sebelah utara. Saat di sana juga dia sempat membuka handphone milik Feby untuk membalas pesan dari orang tua Feby dan pesan dari beberapa teman-temannya Feby. Eko membalas semua pesan tersebut dengan berkata tidak perlu khawatir. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 2 Mei 2016, beberapa mahasiswi Fakultas UGM mengeluhkan tentang aroma bau busuk yang menyengat dari dalam toilet wanita. Maka dari itu, para mahasiswi di sana langsung melaporkan tentang aroma busuk tersebut kepada para petugas setempat. Akhirnya pada pukul 17 sore, seorang petugas ditemani oleh beberapa mahasiswa langsung mendobrak pintu tersebut. Saat dibuka, mereka semua langsung terkejut karena melihat ada tubuh wanita yang telah tewas dalam keadaan tertelungkup dan bagian wajahnya ditutup oleh kerudung. Hal itu pun langsung dilaporkan kepada petugas kampus dan dilanjutkan kepada pihak kepolisian setempat. Lalu pada pukul 17.30 setempat, polisi pun bergegas mendatangi lokasi itu untuk melakukan olah TKP. Sampai pada akhirnya, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata tubuh wanita itu merupakan seorang gadis berusia 19 tahun
bernama Feby Kurnia. Dan untuk mengetahui apa yang telah terjadi kepada Feby, pihak kepolisian pun langsung membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Dan teman-teman, hasil dari otopsi itu, dokter forensik mengatakan bahwa Feby ini telah meninggal akibat kehabisan nafas setelah ditekan dengan kuat di bagian leher, sehingga dia kesusahan bernafas. Nah, karena mengetahui bahwa ini adalah kasus pembunuhan, akhirnya polisi pun langsung menyelidiki kasus ini dengan cara menginterogasi mahasiswa serta mahasiswi di sana dan juga beberapa dosen. Menurut salah seorang mahasiswi bernama Mirna, dia bercerita kepada polisi bahwa dirinya sangat curiga kepada Eko sang cleaning service karena beberapa hari sebelumnya di saat Mirna akan menggunakan toilet itu, Eko ini selalu menghadangnya sambil berdalih bahwa toilet dalam keadaan rusak. Padahal menurut sepengetahuan dari cleaning service yang lain, mereka tidak membenarkan bahwa toilet itu sedang dalam keadaan rusak. Nah, akhirnya setelah mengantongi bukti dari para saksi, polisi pun langsung menetapkan Eko sebagai tersangka utama. Lalu di keesokan hari, tepatnya di tanggal 3 Mei kurang lebih jam 16.45 sore, Eko berhasil ditangkap oleh jajaran Opsnal Satreskrim Polres Sleman. Saat ditangkap, Eko sedang berjalan di pinggir jalan depan rumahnya. Dia kemudian langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan setelah beberapa jam diinterogasi, akhirnya Eko pun mengaku bahwa motif dia melakukan pembunuhan ini hanya karena ia ingin menguasai harta benda milik Feby. Dan saat ditangkap, Eko belum sempat menjual barang-barang yang diambil dari Feby. Pengadilan kasus ini pun dilaksanakan pada akhir di penghujung tahun 2016 di Pengadilan Negeri yang berlokasi di daerah Sleman, Yogyakarta. Eko pun dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan dan juga pencurian. Sampai pada akhirnya, atas semua perbuatannya itu, hakim pun memberikan vonis penjara selama 15 tahun. Oke teman-teman, demikianlah kasus kali ini. Semoga memberikan pelajaran yang sangat berharga dan juga meningkatkan kewaspadaan kita ya, terutama para wanita, untuk sebisa mungkin tidak sendirian kemanapun untuk mencegah hal-hal yang tentu saja tidak diinginkan. Nah, gimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan teman-teman, dikarenakan ini musim pancaroba ya, kayaknya banyak banget yang musim sakit gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu minum vitamin dan perbanyak minum air putih. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!